Film Korea berjudul Strong Underdog dimulai dengan para siswa yang berlarian keluar dari sekolah dalam keadaan panik. Mereka sedang mengikuti perlombaan yang diselenggarakan oleh kelompok pembuli yang berkuasa di sekolah tersebut. Salah satu peserta bernama Jungwoo adalah siswa yang dianggap culun dan ia berhasil menjadi peserta tercepat sampai di garis finish. Ketua kelompok pembuli bernama Jae Seong dengan anak buahnya yang bernama Seong Hon. Para petinggi kelompok itu mengadakan taruhan untuk menentukan siapa dari peserta pilihan mereka yang paling hebat. Sementara itu, teman Jungwoo yang juga dianggap culun bernama Jungdok mengalami nasib sial karena ia menjadi peserta yang paling lambat. Akhirnya Seong dan Hon yang kalah dalam taruhan tersebut. Sepulang sekolah, Jungwoo penasaran melihat tontonan HP milik Jungdok. Jungdok menjelaskan bahwa ini bukan film skindil yang mantap-mantap, tapi ini adalah UFC. Jungwoo merasa heran dan bertanya-tanya alasan mengapa Jungdok menonton UFC. Padahal setiap hari ia selalu diperlakukan kasar oleh para kelompok pembuli. Ternyata Jungdok memiliki keinginan untuk menjadi petarung yang kuat agar bisa melawan pembuli. Namun, Jungwoo langsung meremehkan Jungdok. Tak lama dari itu, handphone Jungwoo menerima pesan dari Seong yang mengajak Jungwoo untuk ikut kencan pada akhir pekan nanti. Sesampainya di rumah, Jungwoo terus memikirkan perintah dari Seong. Merasa bingung karena ingin menolak tapi juga takut. Saat sedang rebahan di kamar, saking bingungnya, Jungwoo akhirnya memutuskan untuk menggesek-gesek guling. Namun, ia malah ketahuan oleh kembarannya yang bernama Jung-ah. Jung-ah mengetahui bahwa Jungwoo selalu dibully di sekolahnya. Ia menyarankan agar Jungwoo mencari pelampiasan lain daripada cuma nonton film sambil gesek-gesek guling. Di keesokan harinya, para kelompok pembuli bermunculan. Di sini ada Jeong, si bondol tukang merokok, dan satu lagi bernama Jin. Mereka sedang memalak murid baru bernama Min-ah. Tak lama kemudian, Seong dan Hon datang untuk ikut merokok bersama. Namun, bukannya masuk sekolah, mereka malah pergi ke tempat karaoke. Jeong-ah pun mengeluhkan bahwa sebenarnya grup mereka bisa digunakan untuk menghasilkan banyak uang. Tak butuh waktu lama, mereka langsung menjalankan rencana tersebut. Sesampainya di sekolah, Seong dan Hon segera mengumpulkan semua murid yang dianggap cupu untuk memaksa mereka ikut perlombaan bertarung yang akan diadakan akhir pekan nanti. Para murid cupu dan culun itu jelas kebingungan, tidak mengerti untuk apa mereka dikumpulkan sebanyak itu. Salah satu dari mereka bahkan mengajukan keberatan, tapi langsung diseret paksa oleh Jongbin, si akang cungkring. Sepulang sekolah, Jungwoo dipanggil oleh Seong. Seong mengatakan bahwa Jungwoo akan dijadikan jagoannya untuk taruhan dalam perlombaan bertarung nanti. Setelah itu, Jungwoo pergi ke tempat latihan bela diri milik pamannya yang bernama Gyungmo. Sayangnya, baru saja tiba di tempat Gyungmo malah pergi entah kemana. Daripada menunggu lama tanpa kepastian, Jungwoo memutuskan untuk pulang. Di perjalanan, Jungwoo menerima pesan dari Seong yang mengajaknya datang ke taman. Sesampainya di taman, ternyata di sana sudah ada Jungdok. Seong sengaja mengundang Jungwoo untuk membuat video promosi tentang perlombaan gelut yang akan datang. Tanpa basa-basi yang panjang, Jungwoo dan Jungdok dipaksa untuk bertarung. Mereka semua rela menjadikan Jungwoo dan Jungdok sebagai taruhan dalam perlombaan itu. Seong tak segan mengancam Jungwoo dengan mengatakan bahwa jika Jungwoo kalah, ia bakal dibuat tumis daging oleh Seong. Pertarungan pun dimulai. 3, 2, 1, hap! Malah Jungwoo kabur. Tapi anehnya Jungdok malah berenang gaya bebas. Di keesokan harinya, Jungwoo langsung dimarahi habis-habisan oleh Seong. Seong sangat marah karena Jungwoo kemarin malam bukan bertarung, tapi ia malah kabur. Ia mengancam jika Jungwoo berani melawan atau kalah dalam pertarungan nanti, maka Jungwoo benar-benar akan dijadikan tumis daging olehnya.
Sesampainya di kelas, Jungho yang tadinya berniat untuk tidur malah diganggu oleh Jungdok yang memberikan kertas jadwal pertarungan awal, yang dimana Jungho harus melawan Gyungso. Hingga sepulang sekolah, Jungho pun terpesona melihat Min-ah yang sedang melamun. 이번 전학원에? Jungduk memberitahu bahwa Min-ah adalah murid pindahan yang juga mengalami pembulian di sekolah lamanya. Sepulang sekolah, Jungho kembali datang untuk mendaftar bela diri. Kebetulan Gyungmo sedang ada di tempat. Awalnya Gyungmo enggan mengelatih Jungho karena ia tahu alasan Jungho ingin belajar bela diri hanyalah untuk balas dendam. Namun Jungho punya jurus ampuh, yaitu memberikan amplop berisi uang. Akhirnya Gyungho pun setuju untuk melatihnya. Hari demi hari, Jungho semakin rajin berlatih sampai rela bolos sekolah demi latihan. Hingga akhirnya hari pertarungan tiba. Jungho harus melawan temannya yang juga sama-sama culun. Hitung mundur dimulai. 3, 2, 1, teng teng. Gajrot, hap, cetut. Jungho langsung menghajar Gyungso hingga babak belur. Sementara itu, para komplotan pembuli sibuk mengumpulkan uang taruhan. Dan pemenangnya adalah Jungho. Dengan senyum lebar, Seong memenangkan taruhan tersebut. Keesokan harinya, giliran Jungduk yang bertarung. Dengan modal hanya menonton UFC, Jungduk berhasil memenangkan pertaruhan tersebut. Hari demi hari, Jungho terus berlatih gelut dengan serius. Saat Jungho diminta untuk latihan bertarung dengan serius, tak disangka pukulan Jungho menjadi semakin lincah dan membuat Jungho senang. Sebagai hadiahnya, mereka merayakan keberhasilan itu dengan makan-makan. Saat sedang asik minum-minum, tiba-tiba Jung-ah datang dan menangkap basah mereka. Jung-ah langsung marah dan mengira ada hal yang tidak beres. Tapi Jung-ah dibuat kaget dan malu ketika Gungimo berada di tempat yang sama. Keesokan harinya, Jungwo kembali bertarung. Hap, 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 cetut, cetut, cetut. Dengan mudahnya, Jungwo membuat lawannya KO. Setelah kemenangan itu, Jungwo tanpa sengaja bertemu dengan Min-ah. Min-ah memberikan sapu tangan untuk mengelap darah di bibir Jungwo. Beberapa hari kemudian, saat berangkat ke sekolah, Jungwo mengembalikan sapu tangan milik Min-ah. Tapi Jungdok malah menggoda Jungwo yang membuatnya tersipu. Di perjalanan, Min-ah memberi semangat kepada Jungwo agar ia bisa memenangkan pertarungan. Selain itu, Min-ah juga memberikan saran agar Jungwo bisa mengalahkan komplotan para pembuli. Namun, Jungwo masih ragu karena para pembuli sangat jago berkelahi. Pertarungan selanjutnya dilakukan oleh Jungdok dengan modal hanya menonton video di HP. Sayangnya, Jungdok kalah telak yang membuat hidungnya cedera. Sebagai sahabat yang baik, Jungwo meminta Seong untuk menghentikan pertarungan. Tapi tiba-tiba, Seong malah memukul Jungwo, bahkan memukulinya dengan kayu. Akhirnya Seong diminta berhenti karena jika Jungwo sampai cedera, itu bisa membuatnya kalah di pertarungan selanjutnya. Sebenarnya Jungwo sudah cukup jago bertarung, tapi ia memilih untuk diam saja. Sepulang sekolah, Jungwo tanpa sengaja bertemu dengan temannya yang memakai kacamata bernama Minjo dan temannya yang lain bernama Chulho. Di sini, Jungwo mengobrol santai sambil menyampaikan permintaannya. Karena besok Minjo dan Chulho akan bertarung, Jungwo meminta mereka berdua untuk bertarung dengan tenang tanpa emosi. Tapi sayangnya Jongbin dari kejauhan mengambil foto mereka dan langsung menghadang Chulho. Keesokan harinya saat pertarungan Minjo dan Chulho berlangsung, Chulho masih terus terbayang kejadian semalam saat ia dipukuli oleh kelompok pembuli dan juga diancam oleh Seong. Karena tertekan, Chulho akhirnya tanpa sengaja membocorkan rencana Jungwo. Karena itulah Jungwo diminta oleh Seong untuk ikut bertaruh.
sambil berpura-pura tidak tahu bahwa sebenarnya ia sedang dijebak oleh Seong. Pertarungan pun dimulai. Hap, hap, gacrot, gacrot. Chulho yang memaksakan diri akhirnya tumbang. Namun tiba-tiba ingatan tentang ancaman dari Seong muncul kembali di kepala Chulho. Ia yang sudah sangat emosi langsung mengambil batu bata dan menyerang Minjo. Akibat kejadian itu, wali kelas diminta oleh kepala sekolah untuk memindahkan Chulho. Saat jam makan siang, Jungwoo mendatangi kelompok pembuli. Seong menyerahkan jadwal pertarungan kepada Jungwoo. Ia meminta Jungwoo untuk lebih serius lagi dalam melatih bela diri dan menyalahkan ide bodoh Jungwoo yang membuatnya kesal. Karena Chulho pindah sekolah dan Minjo bahkan meninggal dunia, membuat Jungwoo merasa tertekan dan bersalah. Akhirnya sepulang sekolah, Jungwoo menemui Gyungmo untuk curhat. Gyungmo sebenarnya sudah tahu niat awal Jungwoo belajar bela diri hanya untuk bertarung. Tapi karena keinginan Jungwoo yang kuat dan sebagai paman yang baik, akhirnya ia menerima permintaan Jungwoo. Sementara itu, Jung-ah sedang berlatih bela diri di tempat pamannya. Sensei sangat kagum dengan kemampuan Jung-ah yang ternyata lebih jago dibanding Jungwoo. Di sisi lain, Jungwoo akhirnya meminta maaf dan memutuskan untuk berhenti belajar bela diri. Gosip tentang keputusan Jungwoo itu sampai ke telinga Sensei. Perlahan-lahan, Sensei mulai membujuk Jungwoo agar mau berlatih kembali. Sensei menceritakan alasan kenapa ia begitu memaksa Jungwoo untuk belajar bela diri. Ternyata Sensei memiliki anak yang selalu menjadi korban bullying. Karena tekanan itu, anak Sensei sampai mengalami stres berat dan sempat berniat bunuh diri. Sepulang dari menemui Sensei, Jungwoo di jalan melihat Min-ah sedang dibully secara brutal. Tanpa ragu, Jungwoo langsung mengambil tindakan untuk menghentikan perilaku pembulian itu. Setelahnya, Jungwoo dan Min-ah pergi makan mie bersama, dan perlahan-lahan hubungan mereka mulai semakin akrab. Keesokan harinya, Jungwoo kembali rajin berlatih bersama Sensei. Sensei langsung mengajarkan cara bertarung yang benar. Tapi, alih-alih serius, Jungwoo malah memukul adik kecilnya Sensei. Setelah selesai latihan, Sensei memberikan peringatan kepada Jungwoo agar tidak mempraktikkan keahlian bertarungnya di sekolah. Sementara itu, di tempat lain, komplotan pembuli sedang menentukan lokasi pertarungan yang akan datang. Karena bertarung di sekolah pasti akan menimbulkan masalah. Singkat cerita, saat Jungwoo sedang makan di kantin, Seong datang dengan santainya dan sengaja menumpahkan susu. Seong mengajak Jungwoo untuk datang ke taman nanti. Dari kejauhan, Jungwoo melihat Min-ah disuruh cuci tampah. Karena tidak tega, Jungwoo berniat untuk membantu. Min-ah yang mulai merasakan sesuatu, mengajak Jungwoo berjalan-jalan di akhir pekan nanti. Tapi Jungwoo yang polos ini sama sekali gak paham dengan maksud ajakan Min-ah. Sepulang sekolah, Jungwoo dan anak-anak culunya datang ke taman sesuai perintah Seong untuk bertarung. Hap, hap, cetut, cetut, serodot. Sekarang giliran Jungwoo melawan Chulho. Baru saja pertarungan dimulai, Chulho sudah mau melawannya menggunakan batu. Untungnya Jungwoo keluar sebagai pemenang dalam pertarungan itu. Setelahnya, Seong memintanya untuk bersiap melawan Jungho. Tibalah di hari libur, di mana Jungwoo dan Min-ah sedang asik kencan. Tiba-tiba Jungwoo ditelepon oleh Sensei. Sensei kaget saat mengetahui Jungwoo mempunyai pacar yang cantik. Karena mempunyai support system yang cantik dan manis, Jungwoo menjadi lebih semangat menjalani hari-hari dan semakin rajin berlatih bela diri. Lalu Jungwoo bangga dengan senseinya yang diam-diam ternyata punya tempat bersantai yang indah. Sementara itu, di tempat lain, para komplotan pembuli sedang berkumpul untuk mencari lokasi baru dalam mengadakan pertarungan. Karena setelah dipromosikan, peminat taruhan dan penonton semakin banyak yang membuat mereka khawatir akan terciduk oleh polisi. Tak lama, handphone milik Seong berbunyi. Ternyata telepon dari Jungwoo yang mengajak mereka datang ke tempat bersantai milik Sensei. Mengetahui itu, mereka memilih untuk bolos sekolah dan pergi bertarung.
Setelah Jungwoo menang, ia mulai berani melawan perintah dari Seong. Yang biasanya selalu diremehkan, kini tanpa basa-basi, Jungwoo menentang Seong untuk bertarung. Tapi ternyata komplotan pembeli itu nggak main-main. Mereka sudah membawa kayu untuk melawan Jungwoo. Tanpa mereka sadari, Chulho dan Minjo datang untuk membalas dendam kepada komplotan pembuli itu. Jungwoo yang lengah akhirnya tertangkap oleh Seong. Meskipun Jungwoo kena pukul, pada akhirnya Seong yang tumbang. Di akhir perkelahian, Sensei datang untuk melerai pertarungan. Setelah Jungwoo memenangkan pertarungan, murid-murid yang ingin belajar bela diri di tempat Gyungmo semakin banyak peminatnya. Dan film pun berakhir.